Hey ho Pop gengs. Pamer dalam KBBI berarti menunjukkan atau mendemonstrasikan sesuatu yang dimiliki kepada orang lain. Biasanya aksi pamer ini dilakukan untuk memperlihatkan keunggulan dan kelebihan atau sederhananya membangga-banggakan. Dan tak sedikit aksi pamer berujung sial loh, seperti yang dialami oleh orang-orang berikut. Sindir ini, ngasindir itu. Kita cuma ketawa. Oke, orang kebanyakan biasanya pamer sesuatu yang dimilikinya. Dan sedikit saja yang pamer yang bukan jadi miliknya. Atau sesuatu yang dia curi. Seperti yang dilakukan pria asal Carolina Utara Amerika Serikat bernama Arlando Henderson. Yang memamerkan segepok uang di medsosnya. Dalam unggahan lainnya dia juga megang uang berbentuk kipas. Seolah-olah sedang bermain kartu. Lalu ada pamer mobil Benz putih dengan pakaian mentereng. Pokoknya rich uncle banget dah. Hingga akhirnya terkuaklah kisah sesungguhnya. Pada akhir 2019, ia ditangkap FBI atas kasus pencurian dan pencucian uang sebesar $88.000 atau sekitar 1,26 miliar rupiah. Dan itu karena keblunderannya sendiri, mamerin hasil curiannya di medsos. Henderson dikabarkan adalah pria menengah ke bawah yang terlilit hutang dan memang selalu bermasalah dengan manajemen keuangan. Lalu bekerja di sebuah bank. Mata duitan dan kerja di bank adalah sebuah kecocokan ya. Beberapa kali ia melakukan pencurian uang dan mengamankan jejaknya. Pintar mungkin, tapi cukup bodoh untuk mengunggah foto-foto kemewahannya. Setelah petinggi bank mengetahui ada uang yang hilang, rekan kerjanya sontak saja mengingat semua unggahan-unggahannya yang tidak sesuai dengan gaji bulanannya. Apes dah. Kisah yang hampir sama dialami pria ini nih. Menangis sesenggukan di kantor polisi setelah tertangkap karena kasus pencurian ponsel di salah satu outlet penjualan HP bergengsi di Medan. Sebenarnya ia sudah berupaya menghapus jejak, sudah pindah kota dari Medan tempatnya mencuri, lalu ke Bali hingga ke Manado. Nah, di Manado lah ia mengunggah video di media sosialnya, pamerin pecahan 50.000 yang banyak banget. Polisi yang sudah memeriksa CCTV mendapati kecocokan tato di lengan si pria dan juga tanda-tanda fisik lainnya. Dan segera deh tancap gas menjemput si pelaku. Makanya jangan coba-coba pamer deh kalau kalian udah mencuri ya. Jangan coba-coba. Ngasindir ini, ngasindir itu. Kita cuma ketawa. Bukan hanya benda, kekuatan pun bisa dipamerkan. Tapi ingat, jangan coba-coba pamer kalau kekuatanmu tidak seperti yang kamu umbar-umbar. Seperti Master Kung Fu ini, tampil sangat gagah di layar kaca dengan pakaian yang sangat meyakinkan. Membawa perlengkapan dengan peralatan sendiri dari rumahnya. Bruce Silva berencana akan menghancurkan beton yang ada di depan pakai tangan kosong. Pertama, ia mencoba dengan gelas kaca. Hostnya pun terkesima dan ikut mencoba atau menguji betonnya. Gak nyangka, beton yang menumpuk terjatuh dan hancur. Membuat suasananya langsung berubah lucu. Nampaknya perlengkapan yang didatangkan tidak berbahan beton nih. Aksi tak sengaja hostnya ini langsung membuat dada master yang tadinya membusung turun perlahan-lahan. Tapi ya, life must go on. Dan ia pun melanjutkan pamer kekuatan dengan menghancurkan tumpukan lainnya menggunakan kepala. Meski ya, hostnya udah geli dan gak bisa menahan tawa. Mungkin juga merasa bersalah membuka kedok sang master. Guyonan ini harus dihentikan dengan bahan yang real. Maksud aku dengan kekuatan yang juga real. These are real bricks. I mean, there's no don't. Oh! Wow! Pamer keunggulan produk juga seringkali berakhir memalukan seperti itu. Anak ini nih contohnya. Mencoba untuk menguji casing HP-nya yang katanya sih kuat. Ia ngambil palu dan palu sungguhan, lalu memukul handphonenya. Apa yang terjadi setelah itu adalah hal yang paling disesalinya. Mungkin selama seminggu, HP-nya retak dan tak terselamatkan. Pamer yang gagal. Jangankan cuma konsumen, pihak produsen HP pun mencoba untuk pamer keunggulan produknya. Dalam demo kekuatan HP ini, ia melemparkannya ke lantai. Gak pecah dan gak retak sedikit pun. Lalu ia rendam di air. Dan saat HP diangkat dari rendaman cucian, sial, HP itu gak nyala lagi.
Ya setidaknya demo produk ini jujur ya, konsumen kan bisa langsung tahu bahwa produknya cukup kuat tapi nggak cukup tahan air. Dan setidaknya tidak lebih malu dari dua perempuan ini sedang melakukan demo piring anti pecah. Malah ketika diuji, piring itu hancur sehancur-hancurnya saat dilempar ke lantai. Kemudian penutup teflon anti pecah ini pun pecah saat diuji, dilempar ke lantai dan bentuknya udah nggak jelas kayak gitu. Tegel ini pun diuji dengan alat tak biasa. Alih-alih tinggal dilempar seperti kawan-kawan produk lain, si tukang demonya malah memilih samurai. Iya, dan pecahlah berkeping-keping. Dan bukannya introspeksi untuk memperbaiki produk, malah menyalahkan si samurai. Ini namanya sial dan sedikit on ya. Pamer dengan tujuan agar dibeli di depan umum di layar kaca, tapi gagal. Udah malu gak laku pula. Double kill dah. Di era medsos kayak gini, banyak banget yang sering unggah hasil editing atau pengambilan gambarnya yang canggih. Biasanya sih dengan menyertakan behind the scene biar lebih greget. Dan seorang pria berniat untuk memamerkan cara pengambilan gambar di air. Malah kehilangan HP-nya, hanyut dong. Tenggelam mungkin ya. Yang jelas, sial. Pria ini juga nih, kelihatannya ingin membuat video ciamik bagaimana ia menikmati secangkir kopi di pinggir parit. Tapi yang terjadi, kopinya jatuh ke dalam air dan ia pun gagal mengambil cangkir dengan gaya. Kontennya pun berubah jadi tema lucu. Behind the scene lucu seperti ini juga pernah diunggah oleh media online. Seorang pria sedang memamerkan cara mengambil video sinematik menggunakan handphone ditempelkan di tampah. Sayang sekali, pengambilan gambar awalnya memang cantik, tapi tampahnya menggelinding jatuh ke sungai kecil. Alhasil videonya gak jadi, handphonenya pun tercebur, dan aksi pamernya berakhir lucu dan sial. Behind the scene seperti ini tidak memang niatnya berbagi tips ya, sekaligus pamer skill, tapi kalau gagal, ya penonton belajar hal lain, yakni jangan pamer kalau belum mateng. Jadi nih, tidak semua yang disaksikan di media sosial itu untuk dicontoh kawan-kawan digitalku ya. Ada yang cukup ditonton saja. Nah, pesan moral kali ini adalah ketik sendiri dong di kolom komentar. Dan jangan lupa untuk pamer seadanya aja. Yang penting menguntungkanmu tapi tidak merugikan orang lain. Sampai jumpa di video pamer kekonyolan lainnya. Bye!